Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat, nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini berjudul Blue Streak yang rilis tahun 1999, di mana bercerita tentang seorang master pencuri yang bernama Miles Logan yang ditangkap karena perampokan permata bernilai jutaan dolar. Ia menyembunyikan jarahannya itu di saluran ventilasi gedung kantor setengah jadi. Setelah beberapa waktu berlalu, ia pun bebas dan kembali untuk mengambil simpanannya itu. Tapi yang membuatnya terkejut yaitu gedung tersebut telah menjadi markas besar polisi LAPD. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh sekelompok pria. Mereka adalah Miles Logan, Eddie, Dickie, dan juga Tully. Dickie bertugas untuk mengawasi dari atas. Tully berjaga di luar gedung, Miles dan Eddie masuk ke dalam gedung. Para pencuri ini tampaknya sangat mahir dan juga terorganisir. Mereka memiliki peralatan yang sangat lengkap. Saat sudah berhasil masuk ke dalam, tiba-tiba saja satpam gedung berjalan ke arah mereka. Mereka pun hampir saja ketahuan. Beruntungnya, Dickie sangat sigap memberi peringatan. Miles dan Eddie kemudian melanjutkan aksi mereka untuk membobol brankas terkuat di dunia, yaitu Brigger 3300. Tempat di mana berlian mahal disimpan. Sementara Tully yang sedang asik merokok dihampiri oleh polisi patroli. Setelah menyiapkan peralatan, Eddie pun membiarkan Miles fokus untuk membobol. Ia naik ke atas menemui Dickie. Namun secara mengejutkan, Dickie menembaknya karena rupanya Dickie ingin menguasai hasil rampokan. Tubuh Eddie pun terlempar menimpa mobil patroli dan dalam sekejap gedung sudah dikepung oleh polisi. Dickie menyuruh Miles untuk bergegas dan Miles memicu asap agar penjaga gedung tidak dapat melihat wajahnya. Setelah berhasil naik ke atap, Miles juga ditodong senjata oleh Dickie. Miles pun menyerahkan kantong yang ia bawa, tapi ternyata kantong itu hanya berisi peralatan biasa. Berlian curian masih di tangan Miles. Miles kemudian menyembunyikan berlian itu pada saluran udara di lantai 3 gedung sebelah. Tapi saat akan keluar, polisi menyergapnya. Ia pun dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. 2 tahun kemudian, Miles dapat menghirup udara bebas. Masa tahanannya sudah berakhir. Hal pertama yang dilakukan Miles adalah mengunjungi pacarnya Janice. Tapi Janice rupanya sangat marah karena selama mereka menjalin hubungan, Janice tidak tahu Miles adalah perampok. Ia merasa ditipu. Miles akhirnya pergi dan memutuskan untuk mencari berlian yang ia sembunyikan sebelum ditangkap. Namun gedung itu kini sudah beroperasi menjadi kantor polisi. Miles pun menjadi frustasi. Ia masuk ke dalam dan tiba-tiba saja mendapat ide. Miles menyamar sebagai pengantar pizza. Sayangnya ia tidak diizinkan naik ke lantai 3. Miles tidak menyerah begitu saja, ia menyerahkan pizza itu pada petugas yang akan naik ke atas dan mencuri kartu aksesnya. Miles berjoget saking senangnya. Ia kemudian membawa kartu itu pada seorang pria yang ia panggil Paman Low untuk dipalsukan. Miles berencana untuk menyamar sebagai seorang detektif.
Setelah menyiapkan segala peralatan, Miles pun beraksi. Ia berhasil naik ke lantai 3 dengan sangat santai. Di sana, detektif Carl yang kartunya dicuri oleh Miles sedang menginterogasi seorang tersangka. Sementara Miles masuk ke toilet wanita yang kosong untuk masuk ke lubang angin. Saat Carl akan melonggarkan borgol, tersangka itu melakukan perlawanan dan berusaha kabur melalui toilet wanita. Miles yang berada di sana menendang pintu sehingga tersangka itu pun pingsan. Kepala departemen bernama Rizzo curiga saat melihat lubang angin terbuka. Miles beralasan tersangka tadi yang membukanya. Ia pun memperkenalkan diri dengan nama Detektif Malone dan menyerahkan berkas palsunya. Rizzo tidak terlalu memeriksa berkas itu. Ia langsung menerima Malone alias Miles untuk bertugas hari itu juga. Miles akan menjadi partner Carl di divisi pencurian. Miles tak bisa berbuat apa-apa selain terpaksa menuruti perintah. Singkat cerita, ia dan Carl tiba di bengkel yang dilaporkan sebagai lokasi pencurian. Miles yang sudah berpengalaman dalam mencuri dapat memecahkan kasus pertamanya ini dengan sangat mudah karena ia dapat berpikir dari sudut pandang seorang pencuri. Rupanya si pemilik bengkel hanya membuat laporan palsu. Semua barang yang dilaporkan hilang ada di dalam truknya sendiri. Tidak ada aksi pencurian yang terjadi di bengkelnya. Setelah itu, Miles menawarkan diri untuk menyetir. Ia membawa mobil polisi dengan ugal-ugalan. Di perjalanan, mereka menemukan seseorang menabrak hidran. Carl langsung menangani hal ini, sementara Miles membeli aspirin di minimarket. Tanpa diduga, seorang perampok menjalankan aksinya di sana. Perampok itu mendesak pemilik toko membuka kotak uang. Namun rupanya si pemilik toko menyimpan pistol di sana sehingga adu tembak pun terjadi. Miles hanya menikmati aksi ini sambil makan chips sementara Carl menelpon untuk meminta bantuan. Ia kemudian memanggil Miles dan mengamankan orang-orang agar menjauh dari toko. Miles akhirnya berdiri dan berhasil memojokkan si perampok. Ternyata perampok ini adalah Tully. Miles pun langsung menyuruhnya pergi lewat pintu belakang karena tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Sayangnya, Tully hanya menemui jalan buntu dan polisi sudah mengepungnya. Tully memanggil nama Miles. Miles pun berdalih sepertinya Tully mabuk berat akibat ganja. Miles mendekati Tully dan memarahinya. Ia kemudian menawarkan uang agar Tully mau ditangkap. Miles pura-pura melumpuhkan Tully dan dengan sigap memborgolnya. Keberanian Miles langsung menjadi topik hangat di kantor polisi. Rizzo bahkan mengangkatnya menjadi kepala divisi pencurian. Miles pun bingung menghadapi situasi ini karena tujuan utamanya hanya untuk mengambil berlian. Untuk menghindari masalah yang lebih besar, Miles masuk ke lubang angin saat ada kesempatan. Tapi ternyata berlian itu sudah tidak berada di sana lagi. Di sisi lain, Paman Low ditemui oleh Dickie yang mendesaknya untuk memberitahukan keberadaan Miles. Scene kemudian berpindah pada malam harinya di mana Miles menggunakan mobil mainan yang sudah dipasangi kamera untuk menjelajah semua lubang angin. Tanpa sadar, ia masuk ke ruangan di mana sedang diadakan rapat. Di sana, ia malah mendapatkan pertanyaan tentang istilah kepolisian yang tentu saja tidak diketahuinya. Tapi dengan kecerdikannya, Miles membual dan mendapat pujian. Miles kemudian dipanggil karena Tully mencarinya. Tully yang masih kebingungan kembali diajar oleh Miles agar tidak buka mulut. Singkat cerita, Miles akhirnya mengetahui keberadaan berlian itu yaitu di saluran pemanas. Tapi tiba-tiba Carl datang memberitahukan bahwa data Miles dengan nama Malone tidak ditemukan dalam inventory kepolisian. Miles pun mulai panik tapi tidak kehabisan akal.
Ia memberitahu Carl bahwa dirinya sebenarnya dikirim oleh Internal Affairs untuk menyelidiki korupsi di kantor polisi. Miles meminta Carl untuk merahasiakan hal ini. Setelah mengatasi Carl, Miles berniat melanjutkan aksinya, tapi ia ditugaskan menangkap pencuri barang museum di kargo bandara. Sesampainya di lokasi, ternyata agen Gray dari FBI juga sedang menyelidiki. Miles dan Gray sangat bertentangan. Gray bahkan mengusir tim Miles. Di perjalanan, Miles mengutarakan pendapatnya tentang TKP tadi. Menurutnya, kasus itu bukanlah kasus pencurian, melainkan penyelundupan narkoba karena barang-barang museum itu hanya rusak dan tidak hilang. Menurutnya juga, para penyelundup akan membawa narkoba itu dengan truk bea cukai agar terhindar dari pemeriksaan. Dengan bantuan dari udara, mereka akhirnya berhasil menemukan truk bea cukai yang dicurigai. Penyergapan pun langsung dilakukan dan dugaan Miles terbukti benar. Truk itu ternyata mengangkut narkoba. Miles kini kembali mendapat pujian atas keberhasilannya. Miles kemudian masuk ke ruang bukti dan akhirnya berhasil bertemu kembali dengan berliannya. Namun belum sempat menyimpan berlian itu, Miles dikejutkan dengan kedatangan Rizzo sehingga berlian itu jatuh ke tumpukan narkoba yang langsung dibawa oleh FBI. Untuk mencegah narkoba itu dibawa, Miles mengusulkan agar FBI menjebak bandarnya terlebih dahulu. Tapi ternyata Miles diturunkan langsung untuk menyamar menjadi kurir pembawa narkoba. Sebelum itu, Miles melepaskan tuli. Ia juga berpesan pada Carl jika terjadi sesuatu padanya, Carl harus melupakan apapun yang pernah diucapkan oleh Miles. Miles pun berangkat bersama sopir truk yang baru saja ditangkap sambil terus diawasi oleh FBI dan juga kepolisian. Tanpa sadar, Dickie yang sudah menunggu di depan kantor polisi juga membuntutinya. Saat tiba di lokasi, Miles segera masuk ke bagasi truk untuk mengambil berlian, namun setelah berhasil, tuli datang menghampirinya. Tidak hanya itu, Dickie juga datang untuk merebut kembali berlian itu. Tiba-tiba saja truk mereka terangkat menuju si bandar narkoba. Tapi si bandar tidak mempercayai Miles. Ia mengira Miles adalah polisi. Untuk membuktikan Miles tidak berbohong, si bandar menyuruhnya menembak Dickie. Dan tanpa pikir panjang, Miles yang juga kesal pada Dickie langsung menembaknya. Tim FBI pun segera bergerak dan terjadi baku tembak yang cukup alot. Sementara Dickie berusaha kabur. Miles mengejar dan melompati mobilnya, diikuti beberapa mobil polisi yang mengejar juga. Mobil Dickie sempat menabrak jebakan, tapi FBI tidak dapat menangkapnya karena Meksiko sudah di luar wilayah mereka. Miles memutuskan untuk mengejar Dickie sendirian hingga akhirnya mobil Dickie terguling dan kedua teman lama ini kembali berhadapan dan saling menodongkan senjata. Miles masih berusaha bernegosiasi dengan Dickie agar Dickie terhindar dari hukuman penjara dan ia akan mengambil hasil penjualan berlian. Dickie akhirnya menurut. Ia menurunkan senjata, tapi Miles langsung memborgolnya. Dickie sangat marah dan mengeluarkan pistol dari punggungnya untuk menembak Miles. Namun ia kalah cepat dengan Miles. Dickie akhirnya tewas dan saat kembali pada tim, jati diri Miles mulai dicurigai. Miles berdalih ia sebenarnya polisi Meksiko yang menyamar. Sebelum terungkap lebih jauh, Miles segera berpamitan untuk kembali ke Meksiko. Setelah melangkahi perbatasan, Carl menyusul dan mengungkapkan semua hal yang sudah ia ketahui. Ia sebenarnya sudah mengetahui siapa Miles dan apa tujuannya menyamar. Tapi ia membiarkan Miles pergi sambil bercanda dengan berkata, wilayah Meksiko bukanlah wewenangnya.
Miles pun sangat senang dan berterima kasih pada Carl, dan ia pun berlari dengan riang. Dan film Blue Streak pun selesai. Gimana guys, film pencurian kita kali ini sungguh sangat-sangat epic bukan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan teman palsu seperti bayangan kita, tetap dekat dengan kita saat kita berjalan di bawah sinar matahari, tapi meninggalkan kita saat kita menyeberang ke tempat teduh. Dadah.